Ada seseorang yang sedang jatuh cinta kepada kamu. Kalau kamu penasaran dia siapa, ciri-cirinya, sebesar apa cintanya kepada kamu, tonton videoku sampai habis, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di reading kali ini metodenya pilih kartu. Jadi kalau kamu suka pilih kartu, sekarang kesempatan kamu buat melihat hasil prediksi kamu, yaitu siapakah orang yang sedang jatuh cinta kepada kamu. Mungkin kamu sudah kenal, mungkin belum sedekat itu, atau bisa juga crushnya kamu. Jadi akan aku lihatkan ciri-ciri dia dan sebesar apa cintanya kepada kamu. Seperti biasa, di depan kamu sudah ada 3 kartu dan juga lengkap dengan gambarnya yang bisa kamu pilih sesuai dengan intuisi kamu, sesuai dengan panggilan hati kamu. Pilih baik-baik dan ya silakan pilih apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp, kita akan ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, karena aku lihatkan di sini ya, siapakah dia? Ciri-cirinya, sebesar apa cintanya kepada kamu gitu ya. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan ya, aku lanjutkan di sini shuffle kartunya ya. Ada Three of Staff, The Hangman, King of Staff, ada Three of Swords, ada Knight of Swords. Bottom decknya Nine of Staff, Four of Cups, Two of Cups, ada Three of Cups juga di sini. Oke. Yang bisa aku lihatkan buat kamu adalah pertama gini, ada kemungkinannya kamu dan dia ini memang secara jarak itu beda. Jadi bisa aja beda kota sama kamu, beda negara sama kamu bisa. Jadi kemungkinannya di sini antara memang rekan kerja atau rekan pendidikan yang lagi pisah kota gitu ya karena tugas tertentu, atau emang ketemunya dari dating apps atau dari sosial media. Tapi apapun itu sebenarnya di sini nggak cuma mengenai jarak sih, jarak yang menempuh tempat gitu ya. Tapi maksudku bisa aja di sini chemistry atau mungkin kedekatan kamu dan dia itu memang belum sedekat itu. Jadi mungkin di sini kamu bisa aja kenal tapi belum yang seakrab itu gitu loh. Atau mungkin juga dia orang yang masih memantau kamu dari jauh kayak gitu. Kayak seperti apa sih kamu aslinya gitu. Suka sih sama kamu, cuma kayaknya aku pengen lebih tahu deh hal yang lebih dalam tentang kamu gitu dari sudut pandangnya dia. Dan di sini pertimbangan dia masih banyak. Iya sih, kalau aku lihat dia suka sama kamu. Dia ada ketertarikan, cuma dia bener-bener pingin mencari informasi yang sangat banyak. Kenapa? Alasannya di sini bukan karena dia nggak percaya sama kamu, tapi justru karena dia kelihatannya sebelumnya pernah ada kisah yang kurang menyenangkan, sehingga di sini dia pingin dapat detail yang lebih akurat tentang kamu. Apakah benar perasaan sukanya itu bisa dilanjutkan, ataukah ini perasaan sesaat aja yang kalau dia kenal kamu lebih dalam malah dia agak menjauh gitu. Jadi di sini informasinya jelas dan di sini sudah pasti kalau aku lihat dia pernah menjadi korban. Korban di sini maksudku bisa aja mantan pacar dia sebelumnya meninggalkan dia atau mungkin memang terjadi hal-hal yang kurang enak sehingga dia jauh lebih berhati-hati ketika mendekati kamu. Itu sudah pasti, ya. Dan di sini sih kalau aku lihat dia juga memikirkan banyak hal. Gini, perasaan cinta itu kan nggak bisa dibohongi gitu. Ketika kita jatuh cinta, hati kita nggak akan bohong. Dia sadar dia suka sama kamu, bahkan dia tuh pingin banget buat datang kepada kamu. Cuma di sini dia sadar bahwa ketika dia akan datang kepada kamu, seharusnya dia dalam kondisi yang udah tenang hatinya, sudah nggak kepikiran tentang mantan, sudah lebih optimis tentang kisah cintanya. Nah di sini kalau aku lihat patah hati dan sakit hatinya itu masih ada, sehingga ini menjadi pertimbangan dia untuk datang kepada kamu. Pertama, dia nggak mau kalau misalnya di hati dia yang masih berantakan itu dia mengulang pola yang sama, atau malah nanti kamu terseret-seret ke situasi yang nggak enak karena dia belum tuntas nih segala kepahitan tentang kisah cinta sebelumnya atau mungkin kegagalan dia sebelumnya. Makanya di sini dia aku lihat punya kebijaksanaan untuk tunggu dulu, dipikirkan dulu, mencari kecocokan dulu, baru deh kalau dia benar-benar sudah pasti baru dia akan datang kepada kamu. Jadi kalau aku lihat sih kayaknya kemungkinannya kamu masih belum sadar sih siapa orangnya atau mungkin yang mana orangnya. Belum kerasa sih Kak kayaknya ya yang perhatian sama aku karena dia masih menyimpan banget gitu.
Dia masih menyimpan banget dan pikirannya tuh cukup cukup apa ya, mempertimbangkan dengan baik lah gitu. Kalau kamu nanya sesakit apa sih kak kisah cinta dia sebelumnya atau mungkin pengalaman dia sebelumnya, sakit banget sih di sini, sakit banget. Jadi ya kasihlah dia waktu gitu ya untuk bisa datang kepada kamu. Tapi kalau aku lihat, kalau dia memang sudah gini, dia tipe kali yang kalau emang udah suka, udah yakin dia akan datang kepada kamu. Dia akan benar-benar datang di depan kamu dan bilang, aku tertarik sama kamu, mau nggak kita serius? Atau mungkin mau nggak kita jadian gitu. Tapi mungkin itu butuh waktu ya. Kayak dia benar-benar harus sering banyak ngobrol sama kamu. Dan juga mungkin lebih, kalau informasinya datang dan dia mulai merasakan ada chemistry atau perasaan yang terbangun, baru dia akan benar-benar datang. Dia kalau sudah yakin bukan tipikal yang datang pergi, dia akan terus datang gitu. Dia akan lumayan apa ya, lumayan meneror kamu, mungkin kayak pingin selalu ngobrol, pingin selalu hadir buat kamu kayak gitu sih. Kalau dia sudah yakin, kalau sekarang dia cintanya ada tapi belum seyakin itu untuk hadir kepada kamu. Jadi kalau dia masih suka datang hilang-hilang, ya berarti belum seyakin itu. Cuma di sini mudah-mudahan aja sih perjalanan dia khususnya buat kamu, dia nanti akan benar-benar yakin dan oke, kamu orangnya gitu. Dan di sini kalau lihat usianya lumayan mature ya. Jarak usianya lumayan karena ada dua kartu yang bisa bercerita mengenai usia. Ini bisa 25 sampai di atas 35 gitu loh. Tapi kalau aku lihat di sini jangan patokannya umur sih. Ini bisa aja kedewasaan dia. Jadi tipikal orang yang sangat bertanggung jawab, sangat bisa diandalkan. Kalau udah suka maka dia akan terus mengejar sampai dapat gitu ya. Pantang menyerah banget bagi dia. Agak keras kepala. Somehow aku lihat lumayan cakep dan punya karakter yang kuat. Jadi kamu akan bisa mengerti, oh dia orangnya disiplin. Itu langsung kebaca banget gitu. Disiplin dan mungkin juga pantang menyerah, tidak mudah dikalahkan oleh keadaan gitu-gitu. Kenceng banget di sini energi apa ya, karakter dia tuh kuat banget. Kamu kalau ketemu orang dan meraba-raba gitu ya dengan intuisi kamu, nih kayaknya orangnya lempeng, ini kayaknya orangnya terlalu santai, ini males. Nah dia ini bener-bener tuh langsung kelihatan tangguh dan kuatnya gitu. Jadi terutama kalau dia laki-laki ya. Jadi itu yang bisa kamu jadikan ciri-ciri seperti apa orangnya. Jadi kalau dari usia sih cukup rentangnya lumayan jauh lah ya, 25 ke atas gitu. Dan ya, aku lihat di sini dia masih, kalau sekarang ya, dia tuh masih kayak sembunyi-sembunyi, memperhatikan kamu dari jauh, belum benar-benar berani maju. Itu sih, jadi mungkin sekarang dia sering stalking kamu, mungkin juga kalau kamu dan dia di lingkungan yang sama, dia mungkin sering bertanya ke teman-teman kamu mungkin, atau orang yang kamu kenal, udah punya pacar sih, belum sih itu gitu. Orangnya gimana sih, baik nggak gitu, tinggalnya di mana sih gitu. Jadi cari informasi yang banyak sih. Cuma kalau sekarang sekali lagi dia tipe orang yang mengerti jatuh cinta itu harus bertanggung jawab. Makanya aku bilang di sini dia itu nggak mau sembarangan gitu loh. Pertama iya dia takut terluka lagi sudah pasti, dan kedua dia nggak mau melukai kamu kayak gitu. Tapi kalau aku lihat di sini ada sih energi bahwa kamu dan dia di sini memang ditakdirkan untuk sebuah pertemuan, bahkan di sini penyatuan gitu ya. Cuma memang kalau kartu Two of Cups biasanya dihiasi dengan simbol sehat secara fisik, mental, dan hati yang udah bener-bener pulih. Dan di sini pun juga sama, kupu-kupu yang sama-sama besar, ada dua kupu-kupu gitu ya. Jadi perubahan yang baik. Jadi di sini dia mengerti kalau emang dia bener-bener mau yakin sama kamu, hatinya dia harus siap dulu. Terlepas kamunya siap atau enggak, tapi dia merasa hatinya dia justru yang harus siap juga gitu di sini. Dan somehow kalau aku lihat dia nggak jauh-jauh dari kamu sih. Antara nanti teman kamu akan kenalin kamu ke dia, atau mungkin memang di sini lingkungan kamu dan dia nih nggak jauh-jauh banget. Teman kantor, teman main, teman satu komunitas gitu. Jadi sih mungkin kamu bisalah menebak siapa orangnya kira-kira ya. Gitu. Dan aku pengen lihat, kenapa ada yang sudah terbalik? Di sini aku nggak akan banyak-banyak ngambil kartu ini. Aku akan ngambil 3 kartu untuk mengkonfirmasi keadaan ini. Kartu Judgment. Iya sih, kalau aku lihat di sini dia tuh kayak masih dalam fase move on, merelakan seseorang,
hatinya masih berduka gitu karena kehilangan seseorang. Makanya di sini pun kalau aku rasa nggak baik kalau dia terlalu cepat jadian sama kamu misalnya. Pertama mungkin nanti kamunya jadi nggak enak karena mungkin jangan-jangan dia orang ketiganya atau yang kayak gitulah, dia nggak mau. Dan sekali lagi dia pingin menyamankan kamu juga, dia pingin tuntas dulu dengan dukanya dia sebelum nanti dia benar-benar datang kepada kamu. Dan iya, dia masih belajar juga sih kenapa kejadian nggak enak itu yang kemarin terjadi, apa pembelajarannya, pengen tenang dulu, pokoknya pengen semuanya berjalan dengan baik dulu lah. Itu niat yang baik sih kalau aku lihat ya. Ada six of mirror di sini, silver lining, batasan gitu ya. Tapi gini, dia melihat bahwa memang yang kemarin itu menyakitkan, tapi ada perasaan bahwa mungkin yang kemarin memang harus selesai gitu. Mungkin yang kemarin memang harus selesai, walaupun sakit, walaupun pahit, tapi berarti akan ada kabar baik tentang kisah cintaku nanti, atau mungkin orang yang datang nanti akan lebih baik buat saya dari sudut pandang dia. Yang mana sangat mungkin itu adalah kamu orangnya gitu. Ini prosesnya pelan-pelan memang. Jadi lebih banyak dia yang harus berproses sih dibanding kamu sebenarnya. Cuma ya kalau emang pada akhirnya kamu dan dia berjodoh, doakan aja semoga dia di sini bisa menuntaskan segala yang memang harus dia selesaikan sekarang gitu. Ada seven of Wands. Waktunya untuk menyelesaikan yang sudah terjadi, berdamai dengan situasi, tapi juga tetap optimis bahwa dia semakin dekat dengan tujuannya, yang mana itu adalah kamu. Jadi sangat mungkin di sini kamu tipikal orang yang memang mendekati karakter idealnya. Bisa dari karakter kamu, mungkin fisiknya kamu, pembawaan kamu itu lebih mendekati gitu loh. Jadi memang dia harus berani putus dengan semua energi yang sudah terjadi di belakang. Kalau energi itu sudah bisa dia dapatkan, aku rasa dia akan bisa sih datang kepada kamu. Iya, di sini kalau aku lihat sampai sekarang dia masih di fase kemelekatan sih. Fase masih menangisi kejadian kemarin. Jadi kalau aku lihat di sini antara dia sudah datang atau sebentar lagi dia akan serius dengan perasaannya kepada kamu. Jadi izinkan dia menuntaskan segala kepahitan ini. Kalaupun kamu di sini sadar ada yang baru datang ke hidup kamu dan kamu ngerasa kayaknya dia masih ini sih kak, masih ingat-ingat dengan mantannya, kayaknya belum move on. Ya, memang masih belum move on sepenuhnya. Jadi lebih baik kamu bersabar daripada kamu memaksa dia untuk in relationship dengan kamu sementara hatinya belum pulih. Nanti malah kasihan kamunya dan kasihan dianya juga gitu. Oke, aku sekarang mau lihat dari situasi lainnya tentang kamu dan dia. Sudah pasti ini terlalu banyak, aku akan kayaknya tadi kartu broken glass ya. Coba akan aku lihat di sini. Aku akan ambil 4 kartu. Love bombing. Jadi di sini kamu juga harus hati-hati ya kalau misalnya ada seseorang yang datang kepada kamu, benar dia jatuh cinta sama kamu, tapi kamu juga di sini karena dianya masih belum selesai dengan segala perasaan terlukanya, kamu juga harus bisa menilai apakah memang dia di sini melihat kamu sebagai pelampiasan atau mungkin dia cinta sama kamu, tertarik, tapi apakah memang akan diseriusin atau tidak. Itu penilaian kamu penting ya. Perkuat intuisi kamu di sini. Terutama kalau dia kayak ngasih banyak hadiah, kayak terlalu bagus untuk jadi nyata, bener-bener memuja-muja kamu. Ya aku sih berharap ini bukan love bombing, itu bentuk usaha dia untuk menarik hati kamu. Tapi juga di sini hati-hati kalau ada kemungkinan sebagian dari kamu yang di love bombing oleh seseorang. Jadi mungkin di awal-awal dia sangat melekat sama kamu, sangat nggak bisa lepas, tapi setelah itu tiba-tiba dia hilang gitu. Karena dia belum selesai gitu loh dengan duka yang kemarin, patah hati yang kemarin gitu. Makanya hati-hati ya. Tapi mudah-mudahan ini hanya sedikit di kamu yang memilih kartu yang pertama. Iya, di sini ada kemungkinan memang mengkonfirmasi ada jarak antara kamu dan dia. Jadi belajar buat percaya, belajar buat tetap nyaman walaupun kamu terpisah jarak. Dan ya mudah-mudahan sih kalau emang kamu dan dia jodoh dan kamu dan dia sama-sama sudah tuntas dengan segala trauma hubungan cinta sebelumnya, mudah-mudahan nanti akan ada pertemuan yang lebih sering antara kamu dan dia. Lalu di sini mirror ya, mirroring each other. Jadi di sini kalau aku lihat, mudah-mudahan kamu adalah orang yang sudah selesai dengan kisah cinta kamu dan kepahitan kamu. Kalau kamu menyadari, aku tuh kak sebenarnya masih trauma tentang kisah cintaku sebelumnya, atau sebenarnya kak aku tuh masih trauma loh dengan bagaimana pernikahan orang tua aku, maka di sini kemungkinannya kamu kenapa menarik energi dia karena kamu pun juga belum selesai dengan luka kamu. Makanya kamu menarik orang yang dia pun belum sembuh gitu dengan lukanya. Jadi mudah-mudahan di sini kamu dan dia selesaikan dulu luka dan traumanya supaya nanti kalau emang berjodoh
sama-sama sudah sehat, sama-sama sudah lebih tenang gitu dengan apa yang terjadi antara kamu dan dia gitu. Dan di sini aku rasa tidak menutup kemungkinan akan ada obrolan lebih friendly, lebih ada ketertarikan, saling bertukar kabar kayak gitu. Kalau ini sudah ada sih, mudah-mudahan terbuka jalannya buat kamu untuk semakin serius sama dia. Dia pun juga sama. Jadi di sini sedikit kehati-hatiannya, intuisi kamu harus bekerja ya. Jadi kamu juga harus bisa membaca apakah dia ada kecenderungan toxic, red flag itu sejak awal. Terutama kalau dia sangat membuat semuanya jadi indah, ngasih segala-galanya buat kamu, itu malah harus hati-hati. Karena takutnya dia gampang ngasih, gampang juga pergi gitu. Aku juga mau lihat mungkin di sini perasaan-perasaan dia kepada kamu ya. Perasaan apa aja yang terjadi. Kisah cinta kita dimulai sekarang atau dimulai di sini. Jadi ada harapan si optimis dari dia bahwa kisah kamu dan dia memang ada chemistry yang beda gitu. Kalau misalnya memang ini adalah relationship yang berhubungan dengan spiritual, ya bisa aja kamu dan dia soulmate atau mungkin karmic, tapi jangan karmic lah ya, sakit gitu, atau mungkin twin flame juga bisa. Tapi yang pasti ada kemungkinan positif arahnya ke sana. Jadi kalau emang kamu sesuai dengan apa yang kamu doakan selama ini bahwa dia adalah orangnya, yang mudah-mudahan. Nah, ini juga ada kemungkinan kedua, kita harus saling melepaskan satu sama lain. Jadi di sini ada sebagian yang memilih kartu pertama, kisahnya akan dimulai, tapi ada juga di sini yang mungkin dia sangat indah di awal tapi kemudian melepaskan. Sekali lagi, sangat mungkinnya karena dianya belum selesai nih dengan kemelekatan yang lalu-lalu. Tapi mudah-mudahan kamu yang inilah, yang mudah-mudahan ini hanya sebagian kecil gitu. Aku kangen kamu yang versi lama. Aku nggak tahu ya di sini, tapi mungkin bisa aja kamu dan dia sudah kenal cukup lama sebelumnya dan dia jatuh cinta dengan kamu yang dulu. Kalau misalnya kamu dan dia teman sekolah, dia tuh kangen dengan karakter kamu yang dulu. Tapi yang namanya manusia kan selalu berubah ya. Kalau dia belum bisa menerima perubahan yang sedang terjadi di hidup kamu sekarang, ya mungkin bukan dia orangnya. Tapi yang pasti di sini berarti ada kenangan indah yang pernah terjalin antara kamu dan dia sebelumnya. Gitu. Kemudian di sini ada memikirkan kamu membuat aku tersenyum. Jadi di sini sih kalau positif dalam artian dia adalah memang orang yang baik dan akan mengusahakan relationship ini berjalan ke arah yang baik. Aku rasa dia memang lagi sering kangen sama kamu. Jadi cuma mikirin kamu aja dia jadi tersenyum-senyum gitu. Kemudian aku pengen lihat dari kartu yang berbeda. Ada finance dan career. Di sini kalau aku lihat isu yang sedang terjadi di dia ataupun di kamu, isu tentang finansial, keuangan gitu di sini. Faktor yang sedang terjadi di kisah cinta kamu. Jadi kamu juga harus bisa membaca dia ya. Apakah dia adalah pemalas, apakah dia adalah orang yang pantang menyerah, karena seharusnya dia pantang menyerah di sini. Dan juga di sini salah satu hal selain belum selesai dengan masa lalu yang berhubungan dengan kisah cinta, bisa aja di sini hal yang sedang dia fokuskan banget adalah karir, bisnis atau keuangan dia. Makanya di sini dia mungkin punya kebijaksanaan, kalau karirku belum benar, kalau aku belum punya tabungan sekian jumlahnya, aku belum mau pacaran. Karena bagi dia mungkin akan lebih baik kalau benar-benar fokusnya itu di pekerjaan. Karena dia takut kalau dia bagi waktu dengan kisah cintanya, pekerjaan dia setengah-setengah, kisah cintanya setengah-setengah, kasihan kamu gitu. Jadi sini ada dua kemungkinan ya, belum kelar tentang kisah cintanya atau memang lagi ada masalah di finance atau karir yang sedang sangat dia inginkan sukses. King of Wands atau King of Staff memang tipikal manusia yang dia baru tenang kalau hidup dia itu sudah di posisi yang bagus. Secara keuangan, secara status jabatan, atau di bisnisnya dia yang benar-benar harus lancar gitu. Itu niatnya baik, jadi kamu doakan aja semoga apapun bidang usahanya dilancarkan oleh Tuhan ya. Satu kartu lagi.
bebaskan diri kamu. Ini bisa pesan buat dia, tapi karena kamu yang nonton videoku, ini pesannya berarti buat kamu. Bebaskan diri kamu, terutama kalau kamu tahu, iya kak, aku tuh belum selesai tentang orang di masa lalu, tentang pernikahan orang tuaku, tentang kepahitan apapun yang terjadi di hidupku. Bebaskan diri kamu. Jangan nungguin orang lain buat menolong kamu. Tolong diri kamu dulu. Dan tuntaskan semuanya, traumanya. Kalau kamu ngerasa butuh dibantu profesional, datanglah ke profesional gitu. Psikolog mungkin, atau healer gitu ya. Jadi ini sudah waktunya kamu mengambil kembali kontrol di hidup kamu. Kalau sebelumnya kamu sudah terlalu sering memberikan energi kamu buat orang lain, terutama di kisah cinta kamu, ambil tarik lagi energi kamu kembali ke kamu, supaya kamu nanti bisa fokus ke si orang baru ini. Atau mungkin dengan siapapun orang yang nanti lebih baik buat kamu gitu. Jadi itu akan bisa memulai kisah cinta kamu. Dan aku pengen lihat juga di sini ciri-ciri si orang ini seperti apa ya, dari mungkin pekerjaan atau mungkin poin-poin lainnya. Kelihatannya dia suka masak atau suka makan atau mungkin punya bisnis yang berhubungan dengan kuliner. Iya, di sini semakin mengkonfirmasi koper berarti beda jarak, atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya kesempatan buat liburan kemana. Ini berhubungan dengan konser, bisa aja dia di sini emang suka nonton konser, atau mungkin nanti ketemunya kamu dan dia dari konser, atau suka grup musik yang sama gitulah ya. Di sini hobi dia berhubungan dengan tanaman, atau mungkin bisnis dia berhubungan dengan tanaman. Dia tinggal di kota besar, atau mungkin dia tinggal di apartemen yang cukup tinggi gitu ya. Iya, kemungkinannya ini mengkonfirmasi juga bisa aja kamu dan dia ketemunya di sosial media atau di dating apps. Dia di sini suka bercanda, suka ketawa, suka bikin kamu ketawa. Bisa aja kamu dan dia punya kenangan yang berhubungan dengan hujan. Dan di sini dia suka dengan lagu-lagu atau mungkin benda-benda yang old style ya, kayak tahun-tahun 70-an, 80-an. Di sini bisa aja pekerjaan dia berhubungan dengan pengacara perceraian, pernikahan, atau dia sebelumnya pernah menikah. Seperti itu. Dan aku mau lihat dari zodiak kamu atau dia. Sun, Moon, Rising bisa Virgo, Cancer, Capricorn, Aries, Libra, Gemini. Unsur nama kamu atau dia bisa J, V, L, O, A, T, V, N, Z, F, G, P. Lalu di sini tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 24, 10, 3, 26, 5, 28, 7, 31, 19, 29. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang sedang jatuh cinta kepada kamu. Kalau banyak afirmasi positifnya, klaim. Dan semoga ini membantu kamu dan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini ya ciri-ciri orang yang mencintai kamu seperti apa. Tapi akan aku ingatkan juga bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan akan aku mulai aja langsung di sini ya. Ada Queen of Staff, Ten of Wands, Knight of Swords, Two of Swords, The Chariot, bottom decknya Ten of Pentacles, King of Staff, The Judgment, The Empress. Oke. Yang bisa aku lihat di sini gini, dia adalah orang yang sudah yakin dengan perasaannya kepada kamu sebetulnya. Tapi dia di sini tuh kayak masih menunggu gitu loh, menunggu ya. Jadi aku lihat di sini dari segi usia ini juga sekitar 25-30 kebanyakan. Ini bisa usia fisik, bisa usia mental. Yang bisa aku lihat juga dia merasa bahwa kamu dan dia ini ada banyak kesamaan karena ada kartu Queen Staff, ada King of Staff. Bahkan di sini dia tuh punya rasa bahwa kayaknya dia deh, dari sudut pandang dia ya, kayaknya kamu deh orang yang selama ini aku tunggu-tunggu gitu, kayaknya kamu deh orang yang cocok dengan karakter aku. Jadi memang secara karakter aku lihat kamu dan dia cocok gitu, secara watak kamu dan dia cocok memang. Cuma di sini aku lihat ada sesuatu yang membuat dia agak terganjal langkahnya kepada kamu. Dia sadar. Jadi kalau dia sadar berarti ada yang sudah kelihatan. Yang sudah kelihatan biasanya kalau nggak berhubungan dengan beda agama, beda budaya, beda
kota, negara, yang mana itu juga salah satu hal yang cukup penting ya bagi banyak orang, dan juga hal-hal lain. Macam-macam lah di sini. Pokoknya dia ada rasa kayak, aduh suka lagi sama kamu tapi kok jalannya agak susah gitu. Tapi dia datang kepada kamu, kalau aku lihat dia datang kepada kamu sudah tahu siapa orangnya. Mode pendekatannya sudah dia lakukan dengan kelihatan banget dan jelas. Kamu nggak perlu jadi indigo untuk tahu, oh dia kayaknya lagi mendekati aku karena ada perasaan lebih nih kayaknya. Jadi nggak usah malu, nggak usah merasa kegeeran nggak sih ke aku, nggak. Dia emang sedang datang kepada kamu gitu. Cuma ya tetap dia datang kepada kamu tapi pikirannya tuh masih suka apa ya, ada kecemasan bahwa iya nggak ya gitu, dengan perasaan aku yang yakin bahwa dialah orang yang selama ini aku tunggu-tunggu, tapi karena lumayan besar juga penghalangnya, itu yang membuat dia berpikir. Tapi maju terus dia, aku lihat pantang menyerah ya. Jadi kalaupun kamu juga di sini menyadari ada penghalang yang lumayan harus dipertimbangkan, either emang itu salah satu hal yang kamu berpikir bajak, atau mungkin ini tuntutan keluarga kamu, misalnya kamu nanti kalau punya pasangan yang serius harus agamanya sama, atau mungkin harus sukunya apa gitu. Nah kamu tuh kayak aduh gimana lagi. Kalaupun emang kamu suka sama dia, kamu juga berpikir sepertinya kayak aduh iya nggak ya gitu. Nah so far yang bisa aku lihat, apa yang dia tawarkan kepada kamu adalah kenyamanan. Aku lihat di sini yang membuat kamu yakin ke dia adalah emosinya dia terkontrol dengan baik. Dari segi keuangan aku lihat dia udah oke. Mungkin pendidikannya bagus, pekerjaannya bagus, bisnisnya bagus. Kamu lihat dia juga secara keuangan mencukupi, bukan tipikal anak yang suka nyusahin orang tua perkara uang gitu loh. Itu sudah ada. Dan kamu lihat juga tujuan dia sama lagi sama aku, kayaknya kita sama-sama mandiri, sama-sama sudah dewasa pola pikirnya, sudah nggak terlalu gampang emosian, nggak gampang drama gitu. Itu sih sebenarnya kalau kamu mengenyahkan apa ya namanya, penghalang ini yang sudah kelihatan itu kayak bisa aja mulus gitu loh. Tujuan kamu dan dia nih sama, kayak jalan tol aja gitu, kayak nyampe deh kita gitu. Tapi kan nggak bisa menutup mata ya bahwa memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan banget antara kamu dan dia. Kalau kamu nanya apakah mungkin kak hubungan kami dan dia bisa ke arah yang bagus gitu ya, ke arah yang baik gitu, bahkan kalau bisa menikah gitu, bisa banget. Tapi ini dua orang yang bener-bener harus bekerja samanya luar biasa. Nggak bisa kalau cuma satu orang aja. Kalau dia yakin kamunya enggak, buyar. Kalau kamunya yakin dianya enggak, buyar. Kalau yang satu sering ngambek marah-marah, buyar gitu loh. Jadi ini bener-bener dua orang yang pola pikirnya tuh sama-sama harus dewasa, yang udah nggak gampang marah-marah, ngambek-ngambek, ngetes gitu, udah enggak gitu. Kalau aku lihat di sini, ini dibutuhkan apa ya, disiplin iya, dalam artian konsisten gitu, setia, komprominya bagus, sama-sama kompatibel dalam banyak hal gitu sih. Jadi kalau emang rasa itu kamu rasakan tentang dia, terutama kalau di sini aku lihat ini keluar juga ya di kartu yang pertama tadi, terutama kalau dia laki-lakinya dan kamu perempuannya. Kalau dia laki-laki, dia bener-bener tuh tangguh, karakternya dia kuat. Kamu langsung bisa merasakan, oh orang ini karakternya begini. Entah dia memang tangguh, pantang menyerah, pekerja keras, tegas dengan keinginannya, tegas dengan apa yang dia mau itu. Dia kalau sudah mengejar karir, mengejar banget. Dia kalau sudah yakin dengan sesuatu tuh yakin banget, dia akan datangi gitu. Jadi kalau kamu sekarang sedang didekati seseorang yang nggak jelas maunya apa, kadang hadir kadang nggak, berarti bukan dia orangnya. Karena di sini dia benar-benar jelas dengan tujuannya gitu, dan nggak mau berlama-lama sebetulnya. Tapi memang kalau aku lihat di hubungan kamu dan dia ini, karena lumayan ini ya, ujiannya lumayan dari awal tuh sudah kelihatan, yang mana mungkin beda dengan pasangan lain yang nggak diuji dengan ujian ini, butuh keyakinan ke Tuhan gitu loh. Mau nggak mau, apapun agama kamu dan dia, walaupun mungkin beda, tapi butuh keyakinan bahwa di hubungan ini, kalau di sebelum-sebelumnya kamu sudah juga belajar banyak hal, mudah-mudahan jalannya akan mudah di hubungan ini. Tapi pembelajarannya banyak kalau aku lihat, banyak banget di hubungan ini. Makanya kenapa aku bilang kalau kamu dan dia adalah tipikal orang yang sama-sama sudah damai dengan masa lalu, sama-sama bisa tenang menghadapi banyak hal, maka hubungan ini akan baik-baik aja sih. Mau ada badai menghadang kayak gimana, ini akan tetap damai, tetap tenang, apapun kata orang.
mau semesta ngasih ujian apa tuh tetap berjalan aja gitu dengan ketenangan. Gitu sih so far yang bisa kulihat. Dan di sini ini tipikal hubungan yang sangat mungkin membawa banyak keberkahan. Entah dengan hadirnya dia, kamu dengan sendirinya semakin cantik, semakin serius dengan pendidikan atau pekerjaan kamu, kamu semakin melihat kekuatan dan keindahan diri kamu. Begitu juga sebaliknya. Tanpa kamu maksa-maksa, dia semakin bekerja keras, dia semakin banyak nabungnya, semakin menunjukkan kualitas terbaik dirinya. Dan itu hadir dengan sendirinya, bukan karena terpaksa atau hanya demi meyakinkan kamu gitu ya. Kan banyak ya orang kalau baru awal-awal kenal tuh kayak wah semuanya yang terbaik dilakukan, tapi itu awal-awal doang. Nah ini konsisten gitu loh, sampai nanti mungkin setahun ke depan, 2 tahun, bahkan kalau kamu nikah sama dia sampai 10 tahun ke depan akan tetap konsisten. Jadi sama-sama pasangan yang tenang dan menarik banyak rezeki. Rezeki nggak cuma uang ya, uang iya, nama baik, kebahagiaan di hati, nggak iri dengan orang, itu rezeki loh gitu. Bisa bermanfaat buat banyak orang, keluarga ikut bahagia, itu rezeki gitu loh. Kesehatan membaik juga termasuk salah satunya. Jadi keberkahannya banyak, cuma memang ya kalau keberkahannya banyak berarti melalui ujiannya juga harus strong. Jadi semangat buat teman-teman yang diberi kepercayaan Tuhan untuk menjalani hubungan ini sangat worth it buat dijalani sebetulnya. Cuma memang dua-duanya harus tangguh. Ya, dua-duanya harus tangguh di sini. Aku pengen konfirmasi beberapa hal. Aku akan ambil 3 kartu aja lah ya di sini. Hati kamu nggak tenang kah ketika kamu lagi nonton videoku ini? Coba akan aku lihat. Iya, ini kartu pernikahan. Secara gampang ini kartu pernikahan. Jadi 2 orang yang sama-sama sudah siap, terutama dia ya. Kayak dia ini kalau belum punya rumah, aku belum mau nikah. Kalau belum punya rumah, terutama kalau dia pihak laki-lakinya, atau mungkin aku belum mau nikah dulu, belum mau serius dulu, kalau tabunganku belum sekian. Kenapa? Karena dia realistis. Cinta doang nggak bikin kenyang, cinta doang nggak bisa buat beli popok, cinta doang nggak bisa ngelunasin biaya catering kalau nanti kalian berdua nikah gitu loh. Jadi makanya di sini dia harus stabil, dan bagi dia penting restu orang tua. Makanya kenapa sejak awal tuh kayak aduh beda agama lagi, orang tuaku bakal ngasih restu nggak ya, orang tua kamu bakal ngasih restu nggak ya gitu. Jadi bagi dia cinta nggak cuma tentang kamu dan dia, tapi ini kayak ada kebersamaan banyak orang gitu yang harus dia jaga juga perasaannya, terutama mungkin keluarga inti ya, ayah, ibu, saudara-saudaranya dia. Makanya dia pun berharap orang tua dia menerima kamu dengan sukacita, dia juga sangat berharap orang tua kamu akan menerima dia dengan sukacita. Jadi yang bahagia itu banyak gitu. Yang mana itu niat yang baik. Makanya di sini kalau memang ada penghalang atau mungkin ujian, harus, makanya kenapa harus berdua gitu di sini. Ya, ada the cocktail party, aku lihat ada kebahagiaan sih. Makanya kenapa aku bilang ini nih hubungan yang worth it gitu. Nggak mudah. Aku nggak bisa bilang ini mudah. Mungkin ada waktunya kamu nangis atau dia nangis, kamunya putus asa, dianya putus asa. Tapi selama kalian berdua kompak, bisa banget gitu ya di sini sebetulnya. Jadi ya semua terserah kepada kamu. Walaupun mungkin namanya nggak enak the beach gitu ya, tapi di sini adalah kualitas seseorang yang bisa mengambil keputusan penting. Apapun kata orang, selama kamu dan dia yakin bahwa yang kalian berdua jalan ini baik, ya tujuannya baik, niatnya baik, apapun kata orang, terutama kalau itu bukan keluarga inti, kalian berdua nggak terlalu memusingkan itu gitu loh di sini. Karena kita kan nggak bisa mengarahkan orang mau berpikir apa tentang kita dan sebagainya. Jadi selama kalian berdua yakin dan mostly keluarga ngasih restu, aku lihat ini akan baik-baik aja sih. Dan the gosip ya, jadi nggak bisa dipungkiri akan ada gosip aja seputar kalian berdua. Itu mungkin salah satu ujiannya. Tapi tenang aja sih, selama kalian berdua ada rasa percaya dan keyakinan bahwa ini sementara aja, dan kalian bisa membuktikan bahwa kalian berdua benar-benar baik, niatnya baik, tetap bisa menjaga nama baik kalian berdua dan keluarga, maka apa kata orang, ya itu ujian yang kalau kalian bisa lalui, ini akan baik-baik aja. Gitu. Aku pengen lihat juga di sini dengan oracle ya. Altered views. Jadi pertama emang ini mungkin membuat kamu berpikir ulang, aduh iya nggak ya kak, aku tuh suka sih sama dia punya kualitas yang luar biasa, cuma kok dari awal ada penghalang ini ya kak gitu. Jadi ya kamu yang harus memikirkan ulang. Walaupun mungkin di sini aku bilang hasilnya
bagus gitu ya, tapi kan yang menjalani kamu. Jadi kamu yang nanti harus bisa mengambil keputusan mau lanjut dengan dia dengan segala hal yang harus dihadapi berdua, ataukah ya mungkin move on ke peluang yang beda lagi gitu di sini. Dan mungkin juga kamu bisa menilai lah ya dari background, track record kamu ke belakang, track record dia ke belakang itu seperti apa. Apakah memang si orang ini nih track recordnya baik, dia tuh baik di mata teman-temannya, di mata keluarganya, tapi pada akhirnya kamu akan melihat kok kebenaran dari situasi ini. Kamu akan melihat hal indah dari situasi ini. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ini memang secara spiritual kamu akan terbangun sih ya. Ada self love, waktunya untuk menuntaskan segala trauma masa lalu kamu, waktunya mencintai diri kamu lagi, waktunya memberi apresiasi ke diri kamu. Aku rasa dia adalah orang yang akan membantu proses healingnya kamu, membantu ya. Jadi kamu yang harus healing duluan, dia akan membantu prosesnya. Jadi bukan dia yang menyembuhkan, tapi kamu yang sembuh dengan sendirinya. Dia di sini orang yang nge-push aja gitu, yang memberikan cinta gitu. Dan di sini dia akan menjadi orang yang benar-benar melihat keindahan kamu. Dia akan mengapresiasi kamu, cantiknya kamu, baik hatinya kamu, kerja kerasnya kamu. Semua yang kamu lakukan bagi dia patut diapresiasi gitu. Jadi aku rasa dia di sini memang manis ya. Dia bisa memberikan apresiasi yang mungkin selama ini nggak kamu dapatkan gitu. Pujian-pujian dan pemaafan. Di sini aku pengen bilang bahwa apapun yang terjadi di masa lalu kamu dan dia, semua orang punya kesempatan buat berubah. Dan aku lihat kalaupun memang kamu menyadari di masa lalu kamu ada hal bodoh yang kamu lakukan, yang mana kamu sesali dan kamu sudah nggak melakukannya lagi, maka di sini kamu masih sangat layak untuk orang sebaik dia. Kamu layak dicintai dan diberi kenyamanan yang senyaman ini. Makanya di sini maafkan diri kamu, dan nanti kalaupun kamu dan dia ada berantem-berantemnya, maafkanlah dia juga. Karena bagaimanapun dia manusia biasa yang pasti ada salahnya. Jadi aku rasa pemaafan penting di hubungan ini, dan juga yang terpenting maafkan diri kamu. Yang pasti yang harus kamu garis bawahi bukan tentang seberapa baik masa lalu kamu atau dia, tapi seberapa besar perubahan yang sudah terjadi. Itu sebetulnya lebih penting ya. Kemudian iya, ini arahnya memang ke pernikahan sih. Ada engagement, ada lamaran, ada komitmen dan level yang lebih tinggi di hubungan kamu dan dia. Jadi makanya kenapa dari awal tuh sudah ada keyakinan di kamu dan dia, wah kayaknya dia udah jodoh aku gitu, tuh sudah ada ya. Kemudian perasaan-perasaan lain dia kepada kamu, coba aku lihat di sini. Iya, aku rasa di sini ya namanya manusia ya. Kisah cinta itu nggak cuma sekedar aku cinta kamu, kamu cinta dia gitu-gitu, tapi kualitas kamu dan dia untuk mau memaafkan bagaimanapun juga ya. Jadi kalau emang ada yang salah, kamu obrolin ke dia, oke, aku maafin kamu, tapi tolong kedepannya kamu harus begini-begini. Aku ngasih kamu maaf, tapi bukan berarti aku ngasih kesempatan kedua. Kalau sampai terulang kembali, ya udah kita selesai. Jadi tegas boleh. Jadi jangan ngasih maaf terus, tapi kamu juga harus bisa melihat perubahan yang terjadi. Apakah dengan maafnya atau mungkin minta maafnya dia berubah lebih baik, mendengarkan kata-kata kamu pun juga demikian. Kalaupun kamu ada salah ke dia, kamu minta maaf, kamu juga mengusahakan perubahan yang lebih baik. Kalau ada energi itu, maka ini hubungan yang memang masih sangat layak kamu lanjutkan gitu ya. Sudah waktunya kita bicara jujur dari hati ke hati. Jadi di sini sih sejak awal karena emang udah serius, jadi kamu akan bisa melihat apa yang pengen dia sampaikan kepada kamu. Dan sekali lagi ada kejujuran di sana. Jadi salah satu kunci terbaik dari hubungan ini adalah pemaafan dan kejujuran. Kalau itu ada kualitasnya kamu lihat di hubungan ini, ya sekali lagi mau orang bilang apa, mau ada ujian sebesar apa, kalian berdua akan sanggup menghadapinya. Sulit bagiku memilih kamu atau keluargaku. Kamu tadi lihat ya, aku shuffle kartunya ini sangat-sangat banyak, tanganku aja nggak cukup gitu ya. Jadi kalau kartu ini keluar berarti memang penting bagi dia restu orang tua, dan mungkin juga bagi kamu penting ya restu orang tua. Jadi mungkin itu salah satu ujian atau mungkin tantangan di hubungan kamu dan dia untuk meyakinkan keluarga bahwa memang kamu dan dia bisa berjuang dengan seimbang gitu ya. Memikirkan kamu membuat aku tersenyum. Jadi di sini emang dia banyak kangennya sih sama kamu. Dia banyak banget memikirkan kamu akhir-akhir ini. Begitu, dan aku mau lihat kartu lainnya di sini.
aman kok buat kamu jatuh cinta. Jadi di sini sih pesan dari semesta, kalau memang dia sedang datang kepada kamu dan kamu langsung aduh beda agama, aduh apa gitu yang langsung kelihatan banget, maka di sini semesta pengen bilang kasih kesempatan dulu ke diri kamu. Ini pesan sih, mau pesan ini kamu terima atau kamu tolak bebas ya, tapi buka hati kamu untuk menerima dan memberikan cinta, karena yang datang ini energinya tuh lebih tinggi dibanding yang sudah kamu lalui sebelumnya. Tapi ya sekali lagi, ini hidup kamu yang paling ngerti diri kamu yang paling ngerti keluarga kamu. Kalau emang kamu ngerasa dari awal sudah terlalu berat, maka jangan dipaksakan. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya bisa deh Kak aku coba gitu, maka coba kasih kesempatan ke diri kamu buat kenal dia lebih dalam, buat merasakan cintanya, seberapa serius dia dengan koneksi ini. Maka ya boleh aja di sini ya. Dan mudah-mudahan sebagai kakak atau mungkin di sini orang yang membersamai kisah cinta kamu, mudah-mudahan hasilnya akan baik. Tuh, religious factors, kisah cinta kamu terinfluence atau mungkin ada faktor agama atau religius yang memang akan terlibat di sana, yaitu tadi beda agama, beda budaya, dan ini akan memberikan perjalanan spiritual yang beda sama kamu. Bukan berarti kamu harus pindah agama atau dia harus pindah agama, tapi mudah-mudahan akan ketemu jalan keluar terbaik dari ini semua. Lumayan berat sih, tapi pasti bisa di sini ya, pasti bisa. Nah, kalau kamu menanyakan ciri-ciri lain tentang dia apa sih Kak gitu ya, coba aku tidak akan lihat ya di sini. Aku butuh beberapa kartu. Di sini bisa aja dia punya hewan peliharaan atau mungkin bidang pekerjaannya berhubungan dengan hewan. Ya bisa aja kucing, anjing atau yang lain-lain. Di sini bisa aja warna kulit dia agak sedikit gelap, bola matanya gelap, rambutnya gelap, atau mungkin bentuknya ikal atau keriting. Dia di sini tipikal orang yang lebih suka santai di rumah ya. Jadi kalau sudah nggak kerja, sudah nggak lagi ngurusin bisnis, dia lebih suka santai di kamarnya, nonton daripada jalan-jalan di luar. Jadi kemungkinan dia di sini kemungkinannya introvert ya. Bahasa cintanya suka ngasih hadiah buat kamu ya. April bisa menjadi bulan penting nih, sebentar lagi ya, kalau kamu nontonnya tepat di saat video ini tayang. April sebentar lagi bisa bulan ketemu, bulan jadian, bulan kelahiran. Bisa jadi ya. Dan di sini dia lumayan concern dengan berat badannya, antara dia lagi proses penurunan berat badan atau justru menaikkan berat badan gitu. Jadi lagi kelihatannya concern di masalah kesehatan. Di sini bisa aja juga bahasa cintanya word of affirmation. Jadi kalau dia suka dikasih kata-kata cinta, kasihlah dia kata-kata cinta. Sayang, I love you, aku kangen kamu, aku sayang kamu. Atau mungkin kalau dia ngasih hal-hal baik di hidup kamu, berterima kasih ke dia. Makasih ya sayang sudah hadir di hidup aku. Makasih ya sayang udah bantu aku nyelesain masalah aku. Makasih ya sayang hadiahnya gitu. Dan dia suka ngobrol sih sama kamu. Ngobrol apapun lah, yang receh-receh sampai yang serius-serius. Tipikal orang yang kreatif, bisa aja di sini dia punya bidang pekerjaan atau bisnis yang berhubungan dengan kreativitas gitu ya. Di sini bisa aja kamu dan dia punya lagu cinta yang sama atau mungkin suka genre musik yang sama. Di sini bisa aja bidang pekerjaan dia atau hobi dia berhubungan dengan sesuatu yang tradisional gitu. Kemudian zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Cancer, Pisces, Leo, Gemini, Taurus atau Capricorn. Unsur nama kamu atau dia bisa B, A, Q, C, U, K, X. Ini bisa teman lama atau mantan juga bisa, tapi ingat dia boleh mantan tapi sudah berubah lebih baik dengan sendirinya gitu. H, D, Z, P, R. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 28, 18, 10, 27, 14, 23, 29, 20, 30, dan 13. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang jatuh cinta kepada kamu. Kalau kamu merasa ada banyak energi positifnya, klaim energinya. Semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini siapakah orang yang sedang jatuh cinta kepada kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang kita mulai aja ya. Siapakah orangnya? Ada Page of Pentacles,
the Chariot, Four of Swords, the Fool, Eight of Pentacles, the World, Three of Cups, Ten of Cups. Masih menyembunyikan perasaannya kayaknya, sedang ada Page of Swords. Oke, kalau aku lihat di sini kelihatannya sekarang dia masih menyimpan perasaannya kepada kamu. Masih belum berani terbuka, bahkan mungkin kamu juga kemungkinannya belum tahu dia siapa gitu ya. Tapi kamu mungkin bisa merasakan chemistry walaupun dia belum melakukan aksi yang kelihatan banget gitu ya. Tapi mungkin chemistry kamu atau mungkin intuisi kamu lebih tepatnya bisa merasakan kayaknya ada yang beda deh. Energinya ketika kamu ketemu sama dia, ketika kamu ngobrol sama dia tuh ada yang beda gitu di sini. Dan sebenarnya dari sisi dia, walaupun dia belum sekuat itu actionnya untuk di sekitar kamu atau mungkin meraih perhatian kamu, tapi kalau aku lihat di sini dia banyak cari tahu tentang kamu. Dia menyelidiki banyak hal tentang kamu, entah di sosmed atau mungkin melihat kegiatan kamu sehari-hari. Kalau memang kamu dan dia di sini satu kampus, satu kantor, karena deket sih, kamu dan dia ini di situasi yang deket, kemungkinan sering ketemu. Satu kampus, satu kantor, satu komunitas, mungkin tetangga kamu, satu kos misalnya, pokoknya deket banget. Satu apartemen maybe, lagi deket banget. Dan memang apa yang dia suka dari kamu adalah mungkin usia kamu dan dia kelihatannya masih sama-sama muda sih kayaknya di sini ya. Tapi kamu di sini dia lihat manis, lucu, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Dia melihat kamu itu bukan tipikal orang yang suka pamer, suka ngesok kayak aku paling cantik atau mungkin aku sadar aku ganteng tuh nggak. Kayak kamu tuh sebenarnya penampilannya kamu biasa aja, tapi ada sesuatu yang indah tentang kamu yang bahkan dia nggak ngerti apa itu namanya, apa itu bentuknya gitu. Tapi namanya chemistry gitu loh. Jadi di sini lebih banyak chemistry yang bekerja antara kamu dan dia gitu. Dia di sini sebenarnya pingin banget datang kepada kamu, sebetulnya kayak ayo sini kita berdua jalan-jalan gitu, ayo kita berdua ngobrol gitu. Cuma di sini dia tipikal yang bisa menahan keinginan itu. Karena apa? Dia di sini entah kenapanya ya, tapi dia sedang butuh ketenangan sebetulnya. Entah memang dia lagi ada faktor keuangan atau pekerjaan yang harus dia kejar ya, udah ada target gitu ya. Entah kenapanya, entah dia sandwich generation atau mungkin dia punya keinginan beli rumah maybe. Pokoknya ada yang dikejar. Atau mungkin memang di sini ada kisah cinta atau kisah pernikahan orang tua dia yang membuat dia masih berpikir ulang mengenai kisah cinta dia sendiri gitu. Jadi aku lagi pengen tenang sih gitu. Jadi menahan rasa itu, dan dia merasa dia belum sesiap itu untuk jatuh cinta lagi. Dia merasa dia belum sesiap itu untuk memulai sebuah kisah. Walaupun memang kartu The Fool biasanya adalah memulai sebuah kisah dengan seada-adanya, tapi kalau aku lihat dia nggak mau seada-adanya gitu loh. Jadi dia pengen ada persiapan. Dia pengen tahu bahwa kamu ini memang apakah tepat ya secara informasi, karena kalau dari chemistry aja dia ngerasa kayaknya kurang gitu ya. Dia butuh kayak apa yang sedang kamu kerjakan, bagaimana keseharian kamu, lingkungan pertemanan kamu tuh seperti apa gitu-gitulah ya, karena itu kan juga bagian penting ya. Kamu juga kalau menilai orang kan kurang lebih sama ya kayak gitu. Jadi dia nggak mau jatuh cinta yang penting pacaran tuh nggak mau. Sebenarnya bagus, berarti dia memang di sini punya tanggung jawab bahwa terutama kalau dia cowok ya aku harus siap dengan diriku. Aku nggak mau nyakitin anak perempuan orang. Kalau Tuhan mempercayakan pacar kepadaku ya aku yakin dia baik, berarti aku juga harus baik ke dia. Nah kalau sekarang waktuku kurang dan akunya masih egois tentang diriku, mungkin masih nantilah gitu. Kayak meyakinkan dirinya dulu sih. Dia sadar bahwa dia nggak dalam kondisi full baik-baik aja, tapi dia mengusahakan untuk berarti aku harus tenang dulu, aku harus mengupayakan sesuatu dulu gitu. Tipikal orang yang mau mengusahakan dari nol, tipikal orang yang mau menilai kamu itu bukan tentang apa masa lalu kamu, tapi bagaimana kebaikan yang kamu bawa di hidup kamu sekarang. Jadi kamu jangan putus asa dulu kalau kamu ngerasa kak masa laluku tuh pahit, atau orang tuaku itu punya track record yang gak baik gitulah. Entah itu aib atau apa gitu ya, tapi dia menilai kamu yang sekarang. Jadi bukan tentang kamu yang dulu. Jadi jangan berputus asa, tetaplah positif gitu loh, bahwa dia akan bisa menerima kamu.
Dan aku lihat di sini, kalau aku lihat sih dia happy banget, tapi walaupun memang dia kayak aduh masih berpikir, tapi dia seneng dan bahagia banget ketemu sama kamu, menemukan kamu, kayak kamu kah orang itu gitu. Dan perasaan jatuh cintanya ini bener-bener meluap-luap sih. Dia tuh berusaha tenang, nggak kelihatan bucin, nggak kelihatan lebay, atau mungkin nggak kelihatan banget kalau dia pancaran matanya itu lagi tertuju pada kamu. Tapi yang nggak bisa dibohongin, jadi kalau kamu punya teman yang lumayan sensitif ya untuk bisa membaca energi orang, itu bakal kelihatan tuh cara dia menatap kamu, atau cara dia ketika membicarakan kamu tuh kayak oh kamu naksir ya sama dia gitu. Ya namanya jatuh cinta ya bahagia ya wajar sih. Jadi kalau memang itu yang dia rasakan, aku rasa sangat wajar ya. Dan sekali lagi lingkungan kamu dan dia ini nggak jauh-jauh banget. Bisa aja kamu dan dia sudah satu circle, sudah sering jalan-jalan bareng sama sahabat-sahabat kalian bersama-sama, atau mungkin pernah di satu proyek bareng gitu lah. Dia nggak jauh-jauh lah intinya dari kamu. Jadi kayaknya ini bukan tipe kalian yang beda kota, beda negara, tuh kayaknya deket-deket aja. Dan di sini hal yang paling membuat dia nyaman sama kamu, selain bahwa ada chemistry yang nggak terjelaskan itu, dia merasa ada kehangatan di hati kamu, ada cinta yang tulus tentang kamu. Dia melihat kamu adalah orang yang sangat baik. Kalau kamu perempuan, dia melihat kamu perempuan yang sangat baik, yang nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Dan somehow kalau aku lihat dia ini sudah punya gambaran ya, kayak suatu saat aku pingin menikah, pingin punya anak, pingin punya keluarga yang kecil tapi manis, hangat, kerjasamanya oke, kompak, kemana-mana bersama gitu-gitu loh. Jadi dia bisa merasakan energi itu ada di kamu. Entah memang kamu di sini sudah punya impian itu, atau mungkin kamu di sini denial, enggak kak aku tuh nggak kepingin punya anak, tapi sebenarnya hati kamu tuh pengen gitu. Jadi ya kalau emang ada kesamaan itu ya mudah-mudahan ya kalian berdua bisa menemukan jalannya. Tapi yang pasti dia jatuh cinta banget sama kamu. Kalau aku lihat di sini, ini cinta yang paling menggebu di antara dua kartu sebelumnya. Ini cinta yang paling dar der dor. Tapi dia mengerti, jatuh cinta terindah adalah jatuh cinta dengan ketenangan. Jadi walaupun hatinya dar der dor, logika dia kayak tenang, cari tahu dulu. Ya nggak cocok sama kamu apa tidak, gitu-gitulah. Belajar dari yang kemarin, gitu-gitu. Tapi sekali lagi, semoga memang dialah orang yang juga selama ini kamu doakan kehadirannya. Karena aku akan seneng banget sih kalau kamu dan dia bener-bener bisa jadi pasangan yang saling kompak gitu ya. Ada Ratu Tua di sini. Iya, dia di sini nggak mau egois. Jadi dia di sini nggak mau mengulangi pola di hubungan cinta dia sebelumnya, atau dia melihat pernikahan orang tuanya. Dia nggak mau hubungan cinta yang satu bahagia, yang satu terluka. Dia tuh nggak mau. Yang satu merasa cintanya baik-baik aja, yang satu tapi merasa kesepian, dia nggak mau. Jadi dia pengen hadir sebagai orang yang sama-sama bahagia bersama dengan kamu, sama-sama jatuh cinta. Jadi bukan jatuh cinta sendirian, dia nggak mau gitu. Makanya dia memastikan dirinya tuh siap dan layak buat kamu. Ada Ace of Mirror. Ciri-ciri dia cerdas, pintar, selektif banget, cakep kemungkinannya. Pengalaman cinta dia nggak terlalu banyak. Mungkin kamu cinta pertamanya, atau mungkin kamu baru calon pacar keduanya dia gitu loh. Itulah intinya. Tapi dia pintar banget di sini, strategis, sangat logis, nggak terlalu percaya dengan tarot-tarotan. Beda sama kamu. Ada The Host, orang yang sangat bijak, penuh dengan pertimbangan, lumayan perfeksionis, lumayan mempertimbangkan keuangan, dalam artian kalau dia pihak laki-laki berarti dia harus punya keuangan yang bagus, dan nggak mau jadi laki-laki yang morotin kamu, dan nggak mau split bill. Jadi kalau kamu sedang bersama dengan seseorang yang minta split bill, pinjem duit melulu, bukan dia orangnya gitu ya. Ada Two of Mirror. Emang dia lagi pertengkaran batin. Seperti aku bilang tadi, hatinya jatuh cinta, tapi logikanya memaksa dia buat tenang. Jangan terburu-buru, yang terburu-buru nggak baik. Tenangkan hati kamu, cari informasi, baru setelah itu ambil keputusan yang paling bijak tentang perasaannya kepada kamu gitu. Jadi hati dan logikanya lagi tonjok-tonjokan nih. Siapa yang menang? Ya mudah-mudahan yang terbaik buat kamu. Kemudian beberapa hal lainnya tentang dia ya. Sebentar, aku terpanggil buat membahas ini. Jadi gini, dia tipikal orang yang aku bilang secara spiritual dia bagus, bijaksana betul. Cuma sisi lain dia adalah dia lumayan konservatif. Konservatif tuh apa sih? Kayak itu tadi,
suka dengan pernikahan tradisional, dalam artian ya dia sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah, sementara istri mungkin di rumah mempercantik ini itu, ada arahnya ke sana. Tapi dia juga akan ngasih kesempatan sih kalau kamu nanti pihak perempuannya dan tetap ingin kerja, dia ngasih kesempatan. Lebih dari itu, dia tipikal yang memang mencari perempuan yang gak aneh-aneh, yang gak neko-neko gitu loh, yang memang baik, kalem, cintanya kelihatan, mau berbagi ke orang. Itu salah satu hal yang sedang dia cari di kamu. Kalau dia melihat energi itu ada di kamu, aku rasa dia akan, kamulah jawaban doa-doaku, kayak gitu. Itu sih. Jadi konservatif itu memang lumayan saklek dengan beberapa ajaran agama atau tradisi keluarganya, tapi bijaksana banget gitu. Dia memang tipikal yang bersedia menanam bibit, dalam artian tuh gini, menikmati proses dan pertumbuhan. Jadi bukan tipikal orang yang mau terburu-buru. Lebih baik bibitnya ditanam pelan-pelan, dikasih pupuk, dikasih air yang bagus, bertumbuhnya tuh pelan-pelan. Jadi lebih baik pelan-pelan tapi itu bertahan lama daripada terburu-buru tapi selesainya cepet gitu loh. Jadi tipikal orang yang sabar menunggu hasil, sabar menghadapi proses gitu sih. Sabar yang bisa kulihat tentang dia ya. Kemudian dia tipikal orang yang mau mengambil resiko sebetulnya. Jadi di sini bisa aku bilang, kalaupun memang ada perbedaan yang cukup besar antara kamu dan dia bisa berani mengambil resiko itu. Selama dia melihat karakter basic kamu tuh memang baik, dan dia juga percaya kamu tuh serius, bisa setia, dan apa ya, nggak yang menghambur-hamburkan uang gitu loh. Jadi tipikal orang yang selalu bersyukur gitu-gitu ya. Jadi bagi dia jatuh cinta yang memang harus mengambil resiko gitu, resiko bahagia dan resiko terluka. Di sini kelihatannya dia pernah mengalami kisah cinta yang kurang baik, yang berhubungan dengan affair atau orang ketiga. Entah dia diselingkuhin pacarnya dulu, tapi di sini dia nggak mau lagi mengulangi resiko yang sama. Makanya kenapa dia di sini untuk resiko-resiko yang nggak berhubungan dengan ini dia oke, tapi kalau itu berhubungan dengan ketidaksetiaan dia nggak bisa. Karena kartu The Host ini dilambangkan dengan Taurus ya, yang memang mengutamakan kesetiaan. Makanya dia menilai kamu dulu, kamu setia nggak? Jadi kalau kamu punya track record perselingkuhan, kemungkinan dia nggak akan bisa dengan kamu, tapi kalau di hal-hal lain dia bisa terima gitu. Karena standar dia cukup tinggi ya mengenai kesetiaan, seperti itu. Dan dia tuh nggak suka sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang nggak jujur gitu. Dia tuh kurang bisa gitu kemungkinannya. Yes, aku lihat di sini memang proses awalnya pelan-pelan, tapi nanti kalau sudah berkembang dan bertumbuh dan dia sudah bisa benar-benar hadir ke kamu, sering jalan-jalan, sering ngobrol, bahkan mungkin ngajak jadian kamu akan bisa melihat betapa manisnya dia. Kalian akan sering menghabiskan waktu bersama-sama, bercerita, sharing tentang banyak hal, saling tahu satu sama lain, jatuh cinta bersama. Jadi ya worth it buat ditunggu sih ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi masa depan kamu yang sebentar lagi gitu ya bersama dengan dia. Jadi walaupun awal-awalnya kayak penuh dengan pertimbangan, tapi mudah-mudahan setelah itu jalannya akan seperti jalan tol yang mulus gitu. Mudah-mudahan, aminin. Aku juga pengen lihat di sini beberapa perasaan dia tentang kamu ya. Kita lihat seperti apa perasaannya kepada kamu. Di sini ada kartu setiap momen di hidupku menjadi sempurna karena kehadiran kamu gitu. Jadi di sini dia akan sangat menghargai kehadiran kamu, dan bagi dia akan sangat menyenangkan kalau kalian berdua akan merayakan banyak hal. Merayakan di sini nggak cuma ulang tahun atau anniversary, tapi setiap pencapaian. Misalnya kamu masih kuliah nih, terus kamu di sini lulus dengan nilai yang bagus gitu, dia kayak selamat ya sayang, sudah mengusahakan yang terbaik, selamat untuk kelulusan kamu, kita rayakan bersama. Bahkan nggak harus hal yang sebesar kelulusan deh, hal yang sekecil-kecilnya kayak kamu sembuh dari demam gitu ya, kayak aduh hore kamu sudah sembuh gitu, ayo kita rayakan, atau mungkin ayo kita makan es krim kesukaan kamu gitu lah. Jadi setiap hal kecil-kecil itu kalian berdua bisa mengapresiasi, dan dia pun senang sekali bahwa kamu hadir untuk merayakan beberapa poin penting di hidupnya dia.
buka hati kamu, izinkan aku masuk. Jadi di sini mungkin kamu yang nanti akan ada pertimbangan, tapi dia sangat berharap bahwa ketika dia sudah benar-benar siap dengan tujuannya kepada kamu, dia sangat berharap kamu bisa menerima bahwa dia hadir di hati kamu gitu di sini. Jadi mudah-mudahan yang terbaik lah ya buat kamu dan dia. Kemudian realistis. Jadi di sini dia pengen bilang dia suka sama kamu, dia akan mengusahakan yang terbaik buat kamu. Tapi dia juga pengen kamu realistis bahwa hidup itu nggak selalu tentang kamu, atau hidup itu nggak selalu tentang kisah cinta kamu dan dia. Dia juga butuh waktu untuk pendidikan. Dia butuh waktu untuk bertumbuh dengan pengalaman-pengalaman di luar kisah cinta kamu dan dia. Dia juga butuh waktu buat kerja, buat urusan keuangan, keluarga, hobinya, teman-temannya. Bukan berarti kamu akan ditempatkan di nomor kedua atau kesekian, tapi ya realistis aja gitu loh. Realistis bahwa hidup ini tuh harus keseimbang gitu loh. Ada waktunya buat kamu, buat kisah cinta kalian, ada waktunya dia juga harus bertumbuh sebagai seorang manusia gitu. Jadi yang kamu harus pegang adalah kamu percaya sama dia. Aku rasa dia pun akan percaya sama kamu gitu loh. Buat kamu nanti sama teman-teman kamu, sama geng kamu ke salon, jalan-jalan sama mama kamu, kayak gitu-gitu. Buat aku kamu sempurna. Jadi aku rasa di sini ini yang paling manis sih. Di antara kartu yang lain, yang ketiga ini paling manis. Bagi dia kamu tuh sempurna. Makanya mungkin nanti kalau dia sudah serius sama kamu, dia akan benar-benar menjaga kamu supaya kamu nggak lari ke hati orang lain. Kayak gitu. Dan aku pengen lihat juga poin-poin lain tentang kisah cinta kamu dan dia. Aku akan ambil 2 kartu ya di sini. Coba akan aku lihat soulmate. Jadi aminin kalau memang kamu dan dia di sini soulmate. Ya, jadi 2 orang yang sama-sama saling menemukan chemistry-nya luar biasa, tujuannya sama dan lebih banyak tenangnya. Jadi kamu dan dia akan jatuh cinta dengan ketenangan. Ya, nggak terlalu saling gila ketika ada masalah, tapi saling bicara. Sayang, kita kayaknya lagi nggak sepakat di hal-hal ini. Yuk kita ngobrol gitu. Atau sayang, sebenarnya aku kurang nyaman ya dengan sikap kamu kemarin ke aku. Jadi aku berharap tolonglah ke depannya begini begitu gitu. Jadi enak gitu ngobrolnya. Itu soulmate. Jadi saling bertumbuh bersama. Aku nggak bilang bahwa hubungan ini akan nyaman-nyaman dan manis-manis aja, tapi kalaupun ada masalah ngobrolnya tuh enak gitu. Karena sama-sama sudah dewasa ya pemikirannya. Very soon. Nggak lama lagi kalau orangnya sudah ada, sudah hadir, tapi untuk kejelasan status yang lebih serius, bener-bener jatuh cinta, nggak lama lagi, ya. Dan di sini dia akan bener-bener jelas datang kepada kamu. Dan ketika dia sudah datang, dia nggak akan hilang-hilangan, dia akan selalu ada. Kalaupun dia hilang, itu memang karena dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan urusan-urusan bisnisnya dia. Jadi bukan karena dia nggak percaya sama kamu atau nggak yakin sama kamu, tapi sekali lagi realistis. Hidup ini gak cuma tentang cinta, uang diperlukan, status pekerjaan diperlukan, jadi kasihlah dia kesempatan buat berkembang di hal-hal seperti itu juga selain tentang kisah cinta kamu dan dia. Nah, kalau kamu nanya ciri-ciri dia yang lain seperti apa sih, Kak? Coba akan aku lihat di sini. Aku akan merekam ya. Oke. Ada gini, bisa aja dia orang yang sangat religius. Emang orang yang sangat dekat dengan Tuhannya, ibadah dia bagus. Karena memang bagus, bukan karena dia pengen impress kamu aja gitu loh. Tapi ada juga kemungkinan ada perbedaan agama antara kamu dan dia. Beda budaya gitu-gitulah. Suka masak, suka makan, atau mungkin bidang pekerjaannya berhubungan dengan kuliner. Dia pekerja kantor, kalau dia kerja kantor ya, pekerja kantor yang sangat berdedikasi. Atau memang ketika nanti dia bertemu dengan kamu atau ketika dia serius sama kamu, dia lagi di posisi yang lagi sangat hektik, lagi sangat sibuk lah dengan pekerjaan atau bisnis yang sedang dia jalani. Lalu di sini teman selamanya, jadi selain dia pengen menjadi pasangan cinta kamu, dia sangat berharap kamu dan dia bisa menjadi sahabat yang saling kemana-mana bersama, saling ngobrol, bertukar pikiran, saling bercanda, nggak pakai topeng gitu-gitu. Ya seperti sahabat yang selalu hadir di suka dan duka. Tipikal yang nggak bisa jauh-jauhan ya. Jadi kalau jauh sedikit, video call. Kalau dia lagi dinas atau kamu lagi di luar kota, video call, kayak gitu-gitu. Iya, dia memang sudah ada keinginan pingin serius punya pasangan yang nanti bisa everlasting, bisa setia sampai saling menua. Sampai nanti Tuhan yang memanggil kalian berdua gitu. Jadi
dia seserius itu, makanya dia di sini nggak mau sembarangan pacaran, harus dengan orang yang bener-bener dia yakini. Dia lebih suka tinggal di daerah pedesaan atau mungkin di daerah yang sepi, pegunungan gitu sih. Mungkin ada rencana ketika nanti kita tua kita tinggal di kota yang kecil aja ya gitu. Di sini bisa aja pekerjaan dia berhubungan dengan pengacara pernikahan atau perceraian, atau dia pernah menikah sebelumnya. Atau mungkin dia bisa menerima kamu kalau kamu pernah menikah sebelumnya. Ya di sini kayaknya bidang usaha dia atau pekerjaan dia berhubungan dengan pengacara kayaknya ya, sesuatu yang berhubungan dengan bidang hukum kayak gitu. Dan di sini aminin dia datang dari keluarga yang memang kaya raya, atau mungkin dia sangat pekerja keras sehingga dia gampang menarik rezeki materi duniawi gitu. Kalau dari zodiak kamu dan dia bisa Sun, Moon, Rising Scorpio, Sagittarius, Pisces, Leo, Taurus, Aquarius. Unsur nama kamu atau dia bisa O, N, C, I, Q, A, G, W, F, H, E atau M. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 3, 25, 12, 9, 17, 7, 21, 25 atau 16. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang jatuh cinta dengan kamu. Kalau ada banyak hal positifnya, klaim energinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.